Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas hari ini akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Dimana di sini ada saya sendiri, Bu Windy Masaya Amalina dari SMA Negeri 1 Purwokerto. Kemudian ada rekan saya, Saya Yaya Nur Aisyah dari SMA Negeri 2 Purwokerto. kemudian rekan saya. Saya Apit Seven Mahmudah dari SMK Negeri 2 Purwokerto. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu Apit. Gimana kabarnya Bu Windy? Alhamdulillah hari ini baik Bu Apit. Oke. Baik Bu Windy, sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang nanti saya akan melihat proses Ibu dengan coaching. Ya, baik. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Ya. Jadi agar Ibu tahu ya, dalam rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni passion, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Lalu saya juga berharap nanti Ibu memulai percakapan coaching dengan menerapkan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan pedoman dalam mengamati Ibu bagaimana. Bisa dipahami Bu? Iya, insya Allah bisa Bu Apit. Oke, baik. Sebelum memulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira menurut Ibu kompetensi coaching yang mana yang akan dikembangkan oleh Bu Windy dalam percakapan nanti? Oke, baik. Untuk proses coaching nanti, intinya saya ingin mengembangkan kompetensi ini Bu. Bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik. Dari dua kompetensi yang Ibu pilih untuk dikembangkan nanti, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, di mana nanti agar saya bisa menggali permasalahan yang dialami oleh coach saya, kemudian coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, baik Bu. Pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Oke, jadi kan untuk menjadi coach kita itu harus punya prinsip ya Bu Apit. Untuk prinsip yang pertama nanti ada kemitraan. Nantinya saya harap saya bisa menjadi mitra bagi coach saya, bisa menjadi agar coach saya itu nyaman kayak gitu. Kemudian nanti ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach saya. Kemudian sebagai seorang coach saya juga harus bisa mengimplementasikan kompetensi inti seorang coach, yakni saya bisa hadir sepenuhnya
sadar kayak gitu ya Bu Apit. Kemudian di sini nanti diharapkan saya bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya bisa menggali atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian nanti saya juga berharap dalam proses coaching itu sesuai dengan alur tirta. Nah, jadi jika semua itu sudah tercapai, itu kira-kira indikator ketercapaian coaching nanti akan berhasil. Oke, baik Ibu. Tadi pemaparannya sudah bagus ya yang Ibu sampaikan. Semoga indikator yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Amin. Ya, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Setelah ini silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan tadi. Sudah siap Ibu untuk memulai proses coachingnya? Insya Allah siap Bu. Nah, oke, silahkan dimulai proses coachingnya ya. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum Bu Yayan. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Gimana nih kabarnya Bu Yayan hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja Bu, sehat alhamdulillah. Bu Wiwi, Oke, kabarnya bagaimana? Ya, saya juga alhamdulillah hari ini sehat Bu Yayan. Hari ini senang sekali bertemu dengan Bu Yayan. Nah, kira-kira untuk hari ini apakah Bu Yayan ada kendala atau ada pikiran yang mengganjal? Untuk hari ini sih alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Tapi ini loh Bu, saya beberapa hari terakhir itu ada ganjalan, ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Ada hal yang mengganggu ya. Nah, kira-kira apa nih yang mengganggu pikirannya Bu Yayan? Jadi gini Bu Wiwi, kemarin itu 2 hari sebelumnya saya sebelum masuk ke kelas itu saya melihat ada anak itu membuang sampah tapi asal lempar loh Bu. Iya. Padahal kan saya merasa oh ini anak sudah SMA, harusnya kan sudah paham ya dengan kebersihan. Nah, Iya, betul. itu saya melihat seperti itu. Terus beberapa kali juga ada laporan dari anak itu ada temannya yang membuang sampah di laci seperti itu. Iya. Oh, ininya tentang kesadaran dari muridnya Bu Yayan tentang membuang sampah ya. Kadang anak sembarangan terus ditaruh di laci kayak gitu ya Bu Yayan. Iya. Oke, jadi kira-kira tentang perbincangan kita hari ini, tujuan yang ingin didapatkan Bu Yayan apa nih? Saya berharap nanti ya Bu, setelah saya berkeluh kesah dengan Bu Wiwi, saya menceritakan apa yang saya alami kaitannya dengan permasalahan siswa itu, nanti saya mendapatkan satu solusi yang bisa saya terapkan sehingga permasalahan itu bisa beres ya. Jadi anak itu bisa jadi yang kita harapkan lah. Oke, baik. Oke, saya memahami perasaan Bu Yayan ya. Intinya ingin anak sadar kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita mencari solusi nih ya Bu Yayan. Nah, kira-kira menurut pengamatan Bu Yayan tahu nggak anak itu membuang sampahnya sembarangan itu karena apa? Kalau dari yang saya amati ya Bu Windy ya, anak-anak yang masih membuang sampah sembarangan itu kebanyakan dari yang kelas 10 ya Bu ya, yang baru masuk ke SMA. Mungkin yang pertama karena masih belum memahami budaya yang ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua karena anak itu masih terbawa dengan kebiasaan mungkin di sekolah lamanya ya. Oh, iya. Meskipun itu tidak semua siswa, tapi beberapa seperti itu yang saya amati. Oh, intinya kebanyakan itu siswa kelas 10 yang masih baru ya, jadi belum mengenal budaya sekolah, kemudian masih pembawaan dari sekolah lama. Oke, baik. Kira-kira mungkin kan beberapa anak masuk ke sekolah udah mengalami beberapa bulan tuh. Ada nggak penyebab lain selain itu? Penyebab lain mungkin ada beberapa kelas itu yang tempat sampah itu digabung Bu. Jadi ada beberapa kelas itu, misal di lantai 2 ada 3 kelas yang berdampingan, itu tempat sampahnya itu disediakan di satu titik. Itu memang kebijakan sekolah untuk meminimalisir sampah ya Bu. Tapi ya itu dampaknya anak yang tidak mau untuk pindah atau paham. menuju ke tempat sampah, jadinya ya membuang sampah di tempat yang sekenanya dia seperti itu. Itu yang saya rasa sih Rasakan ya. Berarti kayak anak yang mager kayak itu ya Bu, males jalan kayak itu jadi membuang sampah seenaknya. Oke.
Tapi kan Bu Yayan selama ini mungkin udah pernah memberikan solusi nih. Kira-kira apa sih yang udah dicoba langkah yang Bu Yayan lakukan biar anak tidak buang sampah sembarangan? Yang sudah pernah saya coba usahakan ya Bu, pasti di awal pembelajaran, terutama yang kelas 10 itu ataupun di kelas yang 11 saya masuk, kita menyusun bersama kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu ada satu poin tentang peduli lingkungan. Nah, di poin itu saya dengan siswa sudah sama-sama meyakini bahwa menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, dan juga kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama yang nantinya mewujudkan kenyamanan dalam pembelajaran. Saya harapannya dengan adanya keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama dan dilaksanakan bersama-sama. Tetapi setelah beberapa bulan berjalan, mungkin ada yang sudah mulai lupa, kemudian tidak lagi menjalankan keyakinan kelas itu, terutama dalam hal kepedulian kebersihan itu. Oke, ya itu udah bagus Bu Yayan. Intinya Bu Yayan udah menerapkan keyakinan kelas nih ya di awal-awal kan kayak gitu biar disepakati bersama. Namun ada beberapa anak yang masih kurang, maksudnya kelupaan mungkin Bu Yayan dari keyakinan yang udah disepakati bersama. Oke, kira-kira untuk kedepannya mungkin Bu Yayan ada solusi lain selain dari keyakinan kelas atau mungkin tentang yang lainnya? Untuk usaha lain, saya berencana nanti kan sebentar lagi saya masuk ke materi penurunan keanekaragaman hayati ya di kelas 10 itu, karena salah satunya ada dampak dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu saya rencananya mau memutarkan satu video yang di situ berisi tentang dampak dari ketidakpedulian manusia atau orang lain terhadap lingkungan. Nah, nanti di salah satu video itu juga saya sisipkan simulasi dari kelas yang bersih dan kelas yang tidak bersih, kaitannya dengan kenyamanan belajar dan juga prestasi yang didapat di siswa pada dua kondisi kelas tersebut. Seperti itu. Saya harapannya nanti anak itu bisa mengambil pembelajaran dari video yang saya tayangkan. Oke, itu udah bagus sekali Bu Yayan. Intinya Bu Yayan akan menerapkan, intinya memberikan video ya, kemudian nanti akan dibuat dua kelas tadi apa ya? Ada simulasi dua kelas yang kelas bersih karena anggota kelasnya menjaga kebersihan kelasnya dengan kelas yang tidak bersih sehingga pembelajarannya mereka tidak nyaman. Nah, itu bagus. Jadi anak secara tidak langsung itu bisa mengalami kayak gitu. Oke, baik. Ini kan rencananya Bu Yayan sudah bagus nih untuk kedepannya. Kira-kira apa sih komitmen biar nanti rencana kedepannya itu biar berjalan dengan lancar? Untuk komitmen, karena kita kan tahu satu kelas itu yang masuk gurunya itu tidak hanya satu guru saja kan ada sekali. Banyak mata pelajaran lain dengan guru yang berbeda-beda. Kemudian salah satu upaya saya supaya nanti solusi yang sudah saya tadi sampaikan itu bisa berjalan berkelanjutan, kemudian bisa mengena ke murid, itu juga saya berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi saya mengajak guru yang lain juga setiap masuk kelas itu setidaknya ngecek dulu kondisi kebersihan kelasnya. Jadi anak itu sering dikoreksi, diingatkan kondisi kelasnya, kemudian nanti kalau diketahui ternyata masih ada sampah dan sebagainya, bisa langsung untuk ditindak untuk mereka membersihkan, dibuang ke tempat yang seharusnya. Oke. Intinya Bu Yayan berkomitmen kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain untuk mengingatkan atau mengecek kondisi kelasnya. Oke, baik, itu komitmen yang luar biasa. Mungkin Bu Yayan juga butuh dukungan nih dari pihak mana saja kira-kira? Tentu supaya nanti rencananya bisa berjalan lancar dan tidak hanya berjalan di awal ya Bu ya. Saya membutuhkan banyak sekali dukungan, terutama karena ini permasalahannya di internal sekolah. Betul. Saya perlu sekali dukungan dari segala pihak yang ada di sekolah, mulai dari siswa sendiri, bagaimana siswa itu nanti menjadi sadar bahwa bersih itu tanggung jawab bersama, kemudian untuk
kenyamanan bersama, kemudian yang berikutnya dukungan dari rekan-rekan sejawat karena untuk membangun siswa yang memiliki kesadaran itu kan harus semuanya bisa berperan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kepala sekolah karena segala kebijakan yang ada di sekolah itu pasti atas dasar persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian selain itu juga dari warga sekolah yang lain, terutama dari kantin, karena kita tahu kantin itu salah satu produsen untuk sampah kan. Betul sekali. Makanya semuanya harus mendukung ya Bu mendukung. Yayan. Oke baik, intinya semua elemen yang ada di sekolah perlu dukungan kayak gitu. Oke baik, jadi intinya tadi rencana yang sudah disampaikan Bu Yayan itu sangat luar biasa, berkolaborasi dengan rekan untuk mengingatkan siswa kayak gitu. Terus nanti Bu Yayan juga akan mempertontonkan video tentang dampak pembuangan sampah sembarangan. Itu keren sekali ya Bu Yayan. Jadi nanti untuk selanjutnya ini saya juga pengen dengar lagi nih ceritanya Bu Yayan ya, setelah diimplementasikan kira-kira apa perubahannya, barangkali bisa ditiru juga di sekolahan saya seperti itu Bu Yayan. Iya Bu Windy. Oke, nah jadi gimana nih Bu Yayan setelah cerita, gimana perasaan Bu Yayan? Sebelum saya bercerita ke Bu Windy, tadi saya menyampaikan banyak pikiran ya Bu ya. Ada kegelisahan, kemudian lebih ke perasaan tidak nyaman ya karena ada siswa-siswa yang masih belum terlihat untuk kesadaran tentang kebersihan. Sekarang setelah saya berkeluh kesah dengan Bu Windy, kemudian saya menceritakan apa yang saya alami, kemudian apa saja yang terjadi, secara tidak langsung tadi saya sudah menyampaikan juga, oh ternyata ya ada plus minus ya untuk anaknya dan sebagainya. Terima kasih sekali, saya jadi pikirannya lebih enteng, lebih enteng ya. Oke baik. Sebenarnya tadi secara tidak langsung Bu Yayan sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Yayan alami kayak gitu Bu Yayan. Oke baik, kira-kira untuk sesi ini apakah cukup atau ada yang mau diceritakan lagi? Untuk satu permasalahan saya sudah selesai berarti ini ya Bu ya. Dari perbincangan saya dengan Bu Windy, saya menemukan solusinya. Semoga nanti dari apa yang saya temukan bisa saya laksanakan dengan baik. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Windy sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Meskipun ini permasalahan kecil ya Bu, tapi kalau tidak diatasi takutnya nanti malah menimbulkan permasalahan. Iya betul sekali. Saya juga terima kasih ke Bu Yayan sudah mau berbagi cerita kepada saya. Saya juga jadi banyak belajar dari apa yang dialami Bu Yayan, kemudian dari solusi-solusi yang ditawarkan Bu Yayan. Oke, berarti cukup ya untuk hari ini ya Bu Yayan. Cukup Bu Windy, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Windy, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Windy dengan Ibu Yayan. Dari proses coaching tadi, ini sudah ada beberapa catatan ya Bu. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi. Oke baik. Dari proses tadi yang sudah saya lakukan selama coaching ya Bu Afif, tadi saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian tadi berperan aktif, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Kemudian tadi saya juga sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian saya sudah berusaha hadir penuh atau presence, kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dan kemudian tadi dalam proses coaching saya sudah menerapkan sesuai dengan alur cerita sebagai indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah saya lakukan. Oke, baik Ibu Windy. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang saya catat tadi dalam pengamatan. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai coach, terbukti dari Ibu melakukan kemitraan, kemudian juga memaksimalkan potensi dari coachingnya. Ibu juga sudah memberikan kompetensi, yakni mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach.
Ibu dalam percakapan tadi juga sudah sesuai alur Tirta. Secara umum dari catatan yang saya buat, Ibu sudah melakukan proses koci tadi dengan baik. Nah, oleh karena itu pertanyaan terakhir, jadi berdasarkan hasil koci tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses tadi? Oke, jadi dari percakapan coaching yang tadi saya lakukan, ini sebetulnya tadi saya agak kurang menggali ya Bu, menggali pertanyaan yang berbobot kayak gitu. Ya. Karena tadi kayak pertanyaannya kurang banyak, kemudian dari coach saya dari permasalahannya itu belum tergali secara maksimal. Jadi saya ingin sekali lebih mengembangkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, jadi tadi dari pernyataan Bu Windy, mengajukan pertanyaan berbobot adalah menjadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam diri Ibu. Sebetulnya tidak hanya dalam kompetensi ini, namun kompetensi lain juga bisa Ibu kembangkan agar semakin tajam dalam memberikan proses coaching kepada mitra atau coachingnya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dan kedepannya bisa memberikan proses coaching yang diharapkan sesuai dengan paradigma coaching. Tentunya dalam pelayanan coaching Ibu selalu berpegang teguh dalam alur Tirta. Nah, jadi alur Tirta tetap dilaksanakan seutuhnya. Terima kasih Ibu. Ini sebuah proses yang semoga bisa berdampak baik bagi Ibu untuk kedepannya secara berkelanjutan. Oke, baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Apit karena sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya gitu. Ya, oke, semoga kedepannya semakin sukses. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Yen. Waalaikumsalam Bu Windy. Iya, gimana nih kabar Bu Yen hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu Yen. Oke, baik Bu Yen. Sebelum memulai proses coachingnya, nanti di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dari Bu Yayan dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi ini tujuannya biar Ibu tahu juga ya. Oke. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti, Ibu sudah mempunyai prinsip sebagai seorang coach, yakni ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach itu sendiri ya Bu. Yang pertama ada presence atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dalam alurnya nanti kan menggunakan alur Tirta ya Bu. Oke. Alur Tirta itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses mengamati Bu Yayan nanti. Apakah bisa dipahami? Sudah bisa saya pahami Ibu. Oke, baik. Sebelum memulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya, kira-kira menurut Bu Yayan kompetensi coaching yang mana yang akan dikembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi inti coaching dari yang 3 ya Bu, dari yang kehadiran penuh, kemudian nanti kita itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga itu yang mendengarkan, Menjadi pendengar aktif. Yang ingin saya tingkatkan itu ada 2 sih Bu. Yang pertama itu ya kehadiran penuh dalam coachingnya, kemudian yang kedua untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik. Ini kan ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari 2 kompetensi yang Ibu pilih ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti?
dari dua kompetensi yang tadi saya ingin kembangkan, sebenarnya saya ingin lebih fokus ke yang kompetensi inti kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Karena saya merasa saya ini masih belum bisa untuk menahan kalau misalkan coach saya sedang nanti bercerita, kemudian saya takut tidak bisa fokus, kemudian tidak bisa melayani dengan baik. Oke, baik Bu Yayan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya, terkait indikator ketercapaian. Nah, kira-kira yang menjadi tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Yayan tuju dalam proses percakapan nanti? Setelah nanti proses percakapan dimulai, karena saya ingin meningkatkan keterampilan atau kompetensi inti dalam hal kehadiran penuh dalam coachingnya. Nanti untuk indikator itu saya bisa lebih mendengarkan coach saya itu dengan lebih seksama, kemudian saya fokus dengan permasalahan coach saya tidak mencampur adukan dengan pengalaman saya, kemudian saya harus bisa nanti juga menahan diri supaya tidak beralih fokus dari permasalahan coach saya. Itu lebih ke nanti di prinsip coach ya, tadi yang disampaikan ada yang membentuk kemitraan, kemudian nanti ada proses kreatif ya, kemudian nanti juga supaya bisa memaksimalkan potensi yang ada di diri coach. Oke, baik. Jadi semoga terkait indikator yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama kompetensi intinya ini menjadi pendengar yang penuh ya Bu. Nanti biar bisa menggali masalah dari coachnya. Kemudian Ibu juga ingin mengimplementasikan kemitraan, kemudian tadi ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Semoga bisa tercapai ya Bu dalam proses percakapan nanti. Baik, kira-kira hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Nah, setelah ini silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Kemudian saya berharap nanti proses percakapan ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu paparkan tadi. Berarti ini kira-kira Ibu sudah siap ya untuk memulai proses coachingnya? Insya Allah sudah siap. Oke, baik, kalau sudah siap bisa dimulai untuk proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Afif, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Yayan, sore. Baik Bu Afif, bagaimana kabarnya Bu Afif? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana Bu Yayan kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Afif. Bagaimana Bu Afif hari-hari ini? Apakah ada permasalahan mungkin Bu? Ya, jadi sesuai dengan rencana yang sudah terencanakan ya Bu, bahwasanya hari ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi. Jadi ada salah satu anak yang merasa tidak sesuai dengan jurusan yang dia pilih. Kan kebetulan saya mengajar di desain komunikasi visual itu. Oh, baiklah. Berarti Bu Afif punya permasalahan siswa yang merasa salah jurusan ya Ibu ya. Baik. Berarti tujuan kita nanti berbincang itu kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Bu Afif gitu. Ya, jadi saya ingin mendapatkan solusi nanti bagaimana supaya anak merasa yakin dengan jurusan yang dia pilih sehingga motivasi belajarnya lebih baik seperti itu Bu. Baiklah Bu Afif. Semoga nanti dari pembahasan dan percakapan kita bisa menemukan salah satu formula ya Ibu ya untuk permasalahannya Bu Afif. Baik Bu Afif, sebelum nanti mulai lebih dalam lagi, mungkin Bu Afif kalau masih kurang nyaman bisa memposisikan lebih nyaman lagi. Sudah nyaman ya Ibu? Oke, Sudah Ibu. Oke. Baik Bu Afif, sebelumnya tadi Bu Afif sudah bercerita kalau permasalahannya adalah ada murid Bu Afif yang merasa keterampilannya kurang dan itu tidak relevan dengan jurusannya ya Ibu ya. Betul. Nah, kira-kira permasalahan itu sudah pernah Ibu usahakan solusinya atau bagaimana Bu? Oke, jadi sebelum saya berdiskusi dengan Ibu, saya sudah menganalisis terlebih dahulu permasalahan yang saya alami. Jadi salah satunya seperti ini Bu, karena itu kan kelas 10 ya, baru masuk di jurusan di SMK, tepatnya di jurusan desain komunikasi visual. Nah, ternyata di sana ada pelajaran menggambar manual. Nah, dari situ
Kemudian ada anak yang merasa bahwasanya oh ada pelajaran menggambar manual, saya tidak mempunyai kompetensi itu. Saya merasa anaknya merasa kok susah ya menggambar manual seperti itu. Jadi dari situ muncul permasalahan, jadi anaknya terlihat tidak antusias untuk mengikuti pelajaran. Nah kemudian saya gali lagi anaknya, karena tidak antusias itu jadi anak merasa seperti salah jurusan begitu. Jadi dari yang Bu Apit amati, anak ini untuk motivasinya mengikuti pembelajarannya itu kurang semangat ya Bu, karena dia merasa keterampilannya di menggambar manualnya itu kurang ya Bu. Padahal di mata pelajarannya itu siswa tersebut diminta atau diharapkan bisa untuk keterampilan menggambar secara manualnya juga ada ya Bu ya. Baik Bu Apit, kira-kira ada penyebab lain atau tidak Bu untuk permasalahan yang dialami oleh anak ini Bu? Oke. Penyebab yang lain kalau secara lingkungan belajar saya kira tidak ada ya Bu. Tadi selain menggambar manual mungkin karena ketidaktahuan anak atau kurang tahu anak tersebut tentang jurusan DKV, kan baru masuk ya Bu, jadi mungkin belum begitu mendalami di DKV itu ada apa saja gitu yang mungkin nantinya bisa menarik minat anak, selain bahwasanya oh enggak, ternyata nggak cuma menggambar manual gitu Bu. Oh baiklah. Alasan lain yang tadi disampaikan Bu Apit karena sebelum memilih jurusan siswa tersebut belum terlalu mendalam ya Bu ya di jurusan yang dipilihnya, jurusan DKV itu apa saja komponen materi yang nanti akan diterima dan sebagainya, dan mungkin alasan lainnya ada yang mungkin pernah disampaikan dari anak tersebut atau dari Bu Apit pengamatan langsung seperti itu. Alasan lainnya tidak ada sih Bu, tapi saya rasa dari diskusi saya dengan sedikit-sedikit dengan anak, menanyakan ke anak, dari situ karena anak tadi ya salah satunya kan di kelas 10 itu menggambar manual itu tadi, karena anak merasa tidak bisa, kemudian anak menjadi kurang percaya diri, teman-teman yang lain bisa, saya enggak gitu. Jadi salah satunya kan itu, nah kemudian menimbulkan motivasi belajar yang kurang seperti itu. Ya, saya memahami sekali ya Bu ya kondisi Bu Apit bagaimana menghadapi anak yang merasa keterampilannya kurang dan merasa salah jurusan. Nah selama ini dari permasalahan itu Bu Apit ada upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa tersebut atau mungkin atas permasalahan itu yang sudah Bu Apit lakukan? Iya, jadi saya sudah mencoba untuk menggali kemampuan anak gitu ya Bu. Salah satunya adalah saya memotivasi anak, kan tadi anak kurang dalam menggambar, saya memotivasi anak bahwasanya menggambar, tidak bisa menggambar itu bukan berarti kamu sama sekali tidak bisa menggambar, tapi salah satunya adalah saya memotivasi nggak hanya satu orang tapi semuanya, bahwasanya menggambar itu adalah kemauan kita atau menghilangkan rasa takut untuk mau menarik garis, tarik aja garis gitu. Yang penting kita sering-sering latihan menggambar, nanti lama-lama akan terbiasa seperti itu Bu. Tapi sejauh ini mungkin masih belum, motivasinya masih kurang gitu, jadi masih ragu-ragu anaknya. Baik. Sebenarnya upaya yang sudah pernah dilakukan Bu Apit itu sudah sangat bagus ya Bu ya, memotivasi murid atau siswa tersebut untuk bisa memulai untuk menggambar secara manual. Meskipun untuk hasilnya tadi Ibu Apit sampaikan masih belum cukup ya, masih kurang. Kira-kira untuk meningkatkan motivasi anak tersebut lagi, ada upaya atau rencana lain mungkin Bu? Oh iya, tadi kan saya juga menyampaikan bahwasanya anaknya pun kurang pengetahuan atau kurang mengetahui ada kompetensi apa sih di DKV selain menggambar manual. Nah, mungkin nanti saya akan sampaikan ke anak-anak supaya bahwasanya di DKV ini tidak hanya menggambar manual. Nah, mungkin itu yang nanti bisa menarik minat anak tersebut gitu, karena di DKV ini kan ada menggambar digital, ada membuat animasi, ada videografi, ada fotografi. Nah mungkin nanti salah satu
dari salah satu kompetensi itu anak tersebut bisa lebih menggali minatnya. Jadi sebetulnya setiap anak nggak harus kompeten di semua bidang gitu ya. Nanti mungkin akan saya sampaikan bahwasanya ada loh kompetensi menggambar digital gitu. Saya berharap nanti setelah mungkin anak tahu kompetensi apa aja yang ada di DKV ini, anak bisa membangkitkan semangat belajarnya. Mungkin itu ya tadi yang saya lupa, mungkin belum gali ke anak-anak bahwasanya ada kompetensi yang lain yang bisa mereka kuasai. Paling nanti akan saya sampaikan itu, Bu. Oh iya, sudah sangat bagus sebenarnya ya Bu untuk rencana menginformasikan ya secara detail nantinya aktivitas atau mungkin materi-materi yang bisa lebih membangkitkan semangat murid itu lagi ya, supaya tidak merasa salah di jurusan DKV ini ya Bu. Karena tadi Bu Apit menyampaikan ada banyak sekali kegiatan di jurusan DKV ini yang bisa diikuti siswa itu dan bisa lebih semangat lagi ya Ibu ya. Baik Ibu, dari percakapan ini tadi, kemudian Bu Apit sudah menyampaikan upaya-upaya dan rencananya. Kira-kira nanti kalau sudah dilaksanakan, kemudian Bu Apit sudah melakukan itu, ada hal-hal yang Bu Apit ingin lakukan atau tidak kaitannya untuk tetap dalam komitmen keberlanjutan seperti itu Bu? Oke, jadi untuk mendukung komitmen saya dalam perbincangan kita untuk mencari solusi buat anak ya Bu, saya berkomitmen untuk merangkul beberapa guru jurusan, kemudian juga BK selaku bimbing konseling untuk memberikan motivasi kepada anak BK, kemudian rekan-rekan jurusan, guru jurusan untuk memberikan motivasi juga kepada anak-anak kelas 10. Siapa tahu dari sana anak-anak nantinya bisa mengembangkan minatnya, mengembangkan potensinya seperti itu. Jadi sangat bagus sekali ya Bu rencana dari Bu Apit tadi merangkul rekan-rekan, kemudian dengan yang sejurusan atau mungkin yang beda jurusan juga ya Bu ya, supaya nanti semua permasalahannya itu bisa terselesaikan, kemudian nanti bisa lebih baik lagi, kemudian siswa yang tadi merasa salah jurusan sudah tidak lagi merasa salah jurusan gitu, dan bisa mengikuti pembelajarannya lebih semangat karena sudah diberi motivasi yang sangat memotivasi seperti itu. Baik Bu Apit, sudah sangat luar biasa tadi ya Ibu perbincangan kita dari awal sampai akhir, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Bu Apit. Saya memahami betul ada beberapa kekurangan mungkin ya dari siswa tersebut, tapi Bu Apit sudah sangat perhatian, kemudian sudah secara tidak langsung menemukan solusi tersendiri tadi ya Bu Apit, kemudian supaya nanti berjalan dengan lancar dan juga keberlanjutan, Bu Apit juga sudah berkomitmen untuk berkolaborasi dan kerjasama dengan rekan yang ada di sekolah. Itu sangat bagus. Saya harap nanti yang direncanakan oleh Bu Apit bisa berjalan dengan baik, kemudian berdampak positif bagi sekolah, terutama bagi siswa yang bermasalah tadi ya Bu Apit ya, dan tidak mempengaruhi ke siswa yang lain seperti itu ya. Baik Bu Apit, kira-kira dari percakapan ini sekarang apa yang Bu Apit rasakan? Saya merasa lega ya Bu sudah menyampaikan ini yang pertama, dan yang kedua dari percakapan ini saya mendapatkan ide, kemudian saya mendapatkan semacam saya mendapatkan wawasan juga, ternyata saya bisa menemukan kira-kira apa yang saya lakukan gitu dari percakapan dengan ibu gitu. Salah satunya adalah saya harus bisa membuka wawasan anak-anak terkait jurusan DKV ini seperti itu. Alhamdulillah dari percakapan ini setidaknya bisa sedikit membantu ya Bu, meringankan beban pikiran Bu Apit. Semoga nanti kalau misalkan ada permasalahan lain bisa kita berbincang lagi Bu, semoga bisa seperti tadi menemukan solusi, kemudian mungkin bisa saya terapkan juga di pembelajaran saya, atau mungkin suatu saat nanti bermanfaat juga bagi saya. Berarti cukup ya Bu Apit ya untuk hari ini, semoga semuanya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Ibu Yeyen. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Yeyen sebagai coach dengan coach ya Ibu Apit dari proses coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan dari saya, Bu. Namun sebelum saya sampaikan catatan hasil observasi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Baik Bu Windy, dari pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan coach saya Bu Apit, saya merasa saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menyampaikan juga tujuan dari coachingnya, kemudian dari coach juga sudah menyepakati untuk tujuan coachingnya, kemudian saya sudah melakukan identifikasi permasalahan dari coaching, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang isinya adalah menanyakan rencana aksi dari coaching nantinya atas permasalahan itu. Kemudian yang selanjutnya saya menanyakan kaitannya komitmen atau tanggung jawab coaching terhadap solusi atau ide yang akan dilaksanakan itu. Kemudian dari proses coaching ini tadi, saya merasa untuk indikator ketercapaian dari kompetensi inti saya kan tadi di awal pas kita diskusi sebelum mulai coaching, saya ingin untuk meningkatkan keterampilan saya dalam kehadiran penuh ya Bu. Jadi saya sebisa mungkin saya menahan diri untuk tidak memberikan asumsi, kemudian memberikan labeling, ngejudge dan sebagainya. Saya sebisa mungkin sudah melakukan itu. Kemudian di akhir itu saya juga ya merasa sudah baik sih ya Bu ya. Oke, baik. Jadi tadi apa yang sudah Ibu Yeyen sampaikan tadi sebetulnya sudah sesuai dengan catatan hasil pengamatan saya ya Bu. Jadi ini di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai coach ya. Ini tadi ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian tadi Bu Yeyen juga sudah memaksimalkan potensi coach ya. Terbukti dari proses yang sudah dilakukan, tadi Bu Yeyen sudah mengajukan banyak pertanyaan berbobot, kemudian tadi Bu Yeyen sudah kehadiran penuh untuk presence, kemudian sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi yang tadi awal ini dikembangkan ya, yaitu kehadiran penuh ya Bu Yeyen, betul? Ya, tadi saya lihat Bu Yeyen sudah hadir sepenuhnya, kemudian tadi ada proses mindfulness ya tadi untuk membuat coach merasa nyaman ya Bu Yeyen, betul ya? Nah, jadi dalam percakapan coaching tadi juga sesuai apa yang saya catat, Bu Yeyen sudah menerapkan alur Tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tadi ada rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Oke, jadi secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi saya, Bu Yeyen sudah melakukan proses coaching dengan baik Bu. Baik, ini untuk yang pertanyaan terakhir ya Bu Yeyen. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk proses coaching tadi yang merasa masih kurang, kira-kira ada nggak? Untuk yang tadi sudah dilaksanakan coachingnya, untuk yang kehadiran penuh mungkin saya merasa sudah cukup ya Ibu ya. Tapi untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot itu saya masih perlu belajar lagi Bu, supaya saya bisa mengambil inti dari permasalahan coaching, kemudian saya berdasarkan dari cerita coaching atau kisah coaching, saya bisa mengajukan pertanyaan yang nantinya mengarahkan coaching itu untuk menemukan solusinya. Oke, baik. Ini ya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot biar coach bisa mengarahkan atau menemukan solusi itu ya Bu ya. Ya. Nah, sebetulnya tidak hanya kompetensi itu saja ya Bu, masih banyak kompetensi lain yang bisa Bu Yeyen kembangkan, karena tadi saya lihat sudah bagus agar nanti Bu Yeyen bisa semakin tajam dalam memberikan proses coaching kepada mitranya atau coachingnya. Nah, semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Yeyen dan kedepannya bisa memberikan proses coaching yang diharapkan sesuai dengan paradigma coaching. Nah, tentunya dalam pelayanan coaching, Ibu selalu berpegang teguh dalam alur Tirta ya Bu. Nah, jadi intinya alur Tirta itu memang harus dilaksanakan seutuhnya. Oke, baik Bu Yeyen, terima kasih untuk hari ini.
Ini tadi adalah sebuah proses yang semoga bisa berdampak baik ya bagi Bu Yayan untuk selanjutnya, untuk kedepannya bisa mengembangkan kompetensi yang lebih luar biasa. Tadi Bu Yayan sudah sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Windy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Apit. Waalaikumsalam, Bu Yayan. Bu Apit sehat Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Jadi seperti ini Bu Apit. Sebelum nanti kita memulai proses coaching, saya di sini nanti berperan sebagai pengamat atau observer ya selama Bu Apit nanti melakukan coaching. Nah, saya akan melihat proses coaching yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Apit dan coach ya. Kemudian sebelum nanti mulai percakapan ini, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Apit terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan ya Ibu ya. Jadi dalam penilaian observasi saya nanti, agar Ibu Apit juga memahami apa saja yang harus diperhatikan. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harap dalam proses percakapan nanti yang Bu Apit lakukan, Bu Apit sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Ibu, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian tentunya Bu Apit juga sudah mulai memiliki kompetensi itu dari coaching ya Bu Apit, yang salah satunya ada presence atau kehadiran penuh, kemudian selain itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Lalu saya juga berharap nanti ketika Ibu mulai percakapan coaching, Bu Apit juga menerapkan alur tirta ya Ibu ya. Yang pertama itu untuk tujuannya, kemudian nanti Bu Apit bisa mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bu Apit bisa mengulik atau memotivasi coachingnya untuk mengungkapkan rencana-rencana aksinya, dan yang berikutnya itu adalah tanggung jawab dari si coach tersebut. Jadi Bu Apit itu rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan. Jadi dalam mengamati Ibu, semua itu yang nanti harus diperhatikan. Bagaimana Bu Apit, sudah bisa dipahami ya? Ya, baik, sudah Bu, sudah dipahami. Oke, baik Bu Apit. Kalau sudah paham, sebelum nanti mulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan tadi Bu Apit. Nah, pertanyaan pertama, kira-kira nanti menurut Bu Apit, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Jadi nanti rencananya pada saat saya menjadi coach, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua, saya juga ingin membuat pertanyaan yang berbobot buat coach saya Bu. Oke, baik Bu Apit. Dari kalau dua kompetensi yang tadi sudah Bu Apit sampaikan ya Bu, yang pertama tadi ada mendengarkan aktif, kemudian yang kedua menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dari dua kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi yang mana yang ingin lebih difokuskan Bu Apit? Saya lebih ingin membuat pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach yang saya coach itu dapat mencari solusi yang terbaik dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan seperti itu. Baik Bu Apit. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Apit ya, perihal dari indikator ketercapaian nih nanti Bu Apit, kira-kira tolak ukur apa nanti terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Apit tuju dalam proses percakapan nanti, kaitannya dengan tadi fokus untuk memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Oke, dari pertanyaan Ibu tentang indikator tadi ya Bu, saya sebagai coach ingin menerapkan prinsip coach yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi saya ingin menggali betul-betul potensi dari coach saya. Kemudian saya juga ingin menggali tentang kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan
Mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan menerapkan alur cerita pada perencanaan coaching nanti seperti itu Bu. Baik Bu Apit, semoga terkait indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang untuk meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan coaching nanti ya Ibu ya. Jadi Bu Apit, hanya itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan juga. Setelah ini nanti silakan Bu Apit bisa mulai persiapan untuk percakapan dengan coach, dan saya harap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Apit, sesuai dengan indikator ketercapaiannya nanti yang sudah Ibu sampaikan. Sudah siap Ibu Apit nanti untuk coaching? Ya, siap Ibu. Baik, kalau sudah siap nanti bisa langsung dimulai saja. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Windy. Ya, waalaikumsalam Bu Apit. Oke, gimana kabarnya Bu Windy? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Apit. Bu Apit sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu insya Allah. Oke, pertemuan kali ini kita kan sudah merencanakan ya Bu. Iya betul. Nah, rencananya apa nih yang mau didiskusikan? Oke baik, jadi ini Bu Apit, hari ini tuh sebenarnya ada yang mengganjali di pikiran saya Bu Apit, terkait kemarin kan saya habis ngajar tuh di kelas di jam terakhir sekitar jam 2 sampai setengah 4 sore, dimana saya kan ngajar matematika. Tapi ada anak yang ngantuk bahkan sampai ketiduran Bu di jam pelajaran saya. Tentang itu Bu. Oke, jadi pertemuan kali ini apa sih tujuan yang ingin diharapkan dari perbincangan kita sama Bu Windy? Oke, jadi nanti setelah saya ngobrol sama Bu Apit itu saya pengen menemukan solusi nih gimana caranya biar membangkitkan semangat belajar anak di jam-jam rawan atau jam terakhir Bu Apit. Oke, jadi tujuannya adalah ingin mencari solusi ya? Iya betul. Oke, apakah Bu Windy sudah pernah berdiskusi atau menganalisa, mengamati anak gitu ya? Kira-kira apa sih kendala anak tersebut gitu pada saat jam terakhir kok ngantuk gitu? Oh itu. Ya Bu Apit, sebetulnya saya pernah ngajak ngobrol anak kayak gitu, yang ngantuk bahkan sampai ketiduran. Nah itu katanya anak-anak yang ngantuk itu karena semalaman itu begadang Bu Apit. Begadangnya itu karena main game. Kan anak-anak zaman sekarang itu kalau udah main game itu sampai lupa waktu. Jadi mereka itu main game sampai jam 12 bahkan sampai jam 1 dini hari. Nah itu kan seringnya game online mabar kayak gitu sama temen-temennya. Nah terus mereka kan tidur jam 1 tuh. Nah terus paginya bangun jam 5. Nah habis bangun itu mereka harus bersekolah. Kemudian sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Nah mungkin mereka energinya kalau di pagi itu masih oke, masih fresh. Tapi kalau udah jam terakhir udah ngantuk karena kebanyakan begadang keluarga. Oke, saya memahami apa yang dirasakan Bu Windy gitu ya. Dari pemaparan Bu Windy tersebut, kira-kira apa yang sudah pernah Bu Windy lakukan terhadap anak-anak tersebut gitu? Udah pernah belum melakukan sesuatu gitu? Oke. Jadi yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya ke anak-anak itu saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi ya Bu Apit. Intinya kayak bertanya lebih jauh, menggali apa sih penyebabnya kayak gitu. Selain mungkin karena mereka begadang kayak gitu, kan ada juga yang anak katanya itu yang jadwal pelajarannya kan sehari 10 jam tuh. Ada yang ketika hari kemarin yang saya ngajar itu paginya mereka belajar fisika 3 jam. Nah habis fisika 3 jam itu lanjut kimia 3 jam. Nah kemudian lanjut lagi bahasa Inggris 2 jam. Nah jam terakhir itu matematika. Jadi mereka udah terkuras di pagi kayak gitu. Kemudian saya juga sudah pernah mencoba berbagai macam model pembelajaran yang bervariasi biar anak tidak merasa ngantuk dan bosan Bu Apit.
Jadi Bu Windy sudah mengupayakan beberapa hal tadi ya. Iya. Nah, terus kira-kira tadi kan sudah mengupayakan beberapa hal. Kira-kira beberapa hal tersebut bisa nggak ada ide yang lain yang kira-kira membuat anak melek gitu? Oh iya, biar anak melek ya Bu Apit. Iya. Sebetulnya sih saya sudah kepikiran nih merencanakan ini ice breaking Bu Apit. Nah itu kan ice breaking itu untuk jeda biar anak itu kayak terbangun kayak gitu. Misalnya biar ngantuk kayak gitu. Jadi kuncinya di saya itu saya harus bisa mencari beraneka macam ice breaking jenis-jenisnya yang bisa membangkitkan semangat anak untuk belajar. Kemudian di samping model pembelajaran yang bervariasi, biasanya itu anak suka sekali dengan tantangan Bu Apit. Jadi saya juga harus bisa mencari model pembelajaran yang berbasis game atau turnamen. Nah kalau kayak gitu kan anak jadi melek kayak gitu ya, biar nggak ngantuk kayak kalau cepet-cepetan kayak gitu, pasti mereka nggak ada yang ngantuk ya dibanding saya menerapkan metode ceramah seperti itu Bu Apit. Jadi rencananya itu mungkin saya akan mencari jenis-jenis ice breaking, sama saya akan belajar metode permainan game turnamen untuk diaplikasikan di pembelajaran matematika. Oke, sangat luar biasa sekali ya idenya ini, ada ice breaking supaya anak betul-betul aktif di kelas tersebut, karena mau nggak mau kan harus aktif ya kalau itu. Nah, oke, kira-kira strategi seperti itu nantinya menurut Bu Windy anak akan gimana ya gitu? Kira-kira berhasil atau enggak Nah gitu? ini mungkin ya kalau menurut saya lihat di YouTube kayak gitu ya, kayak yang sudah menerapkan ice breaking kayak gitu. Kalau saya amati, saya lihat itu anak-anak ternyata jadi membuat bersemangat kayak gitu. Kalau ice breaking kan kayak penyegaran sebentar kayak gitu. Kemudian kalau metode pembelajaran yang game cepet-cepetan, anak jadi tertantang, jadi membuat mereka itu nggak merasa ngantuk. Insya Allah sih kayaknya mungkin akan berhasil Bu Apit. Oh ya, bagus sekali ya. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah direncanakan, kira-kira nanti bisa diaplikasikan kapan? Kemudian kira-kira selain Bu Windy sebagai guru matematikanya, ada nggak yang lain yang terlibat seperti itu? Oke, jadi di sini saya juga dalam aplikasikannya, saya juga butuh berkolaborasi dengan guru lain yang sama-sama mengajar matematika Bu Apit. Biar saya bisa saling sharing terkait model pembelajaran, kemudian saya juga bisa mencontoh teman saya kayak gitu. Jadi saya juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak kayak gitu, tentunya dari rekan guru dan kepala sekolah yang memiliki kebijakan seperti itu Bu Apit. Oke, dari sesi ini berarti Bu Windy sudah punya pandangan ya? Iya, betul. Kedepannya apa yang akan dilakukan untuk menangani anak yang ngantuk bahkan tertidur gitu ya? Iya, betul Bu. Oke, jadi menurut Bu Windy dari percakapan kita tadi, kira-kira apa ya bisa ditarik benang merahnya, nanti Bu Windy mau melakukan apa gitu? Oke, jadi intinya nanti yang seperti yang sudah saya katakan, saya ingin mencoba menerapkan berbagai model ice breaking Bu Apit, sama berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait metode pembelajaran yang cocok untuk matematika seperti game turnamen atau mungkin metode yang lain mungkin yang sudah dicoba teman saya akan mengamati, kemudian tiru, kemudian modifikasi. Oke, terima kasih Bu Windy atas perbincangan kita, diskusi kita kali ini. Itu juga sebuah masukan yang bagus buat saya. Dari sini ternyata Bu Windy mampu menemukan ide, solusi kreatif gitu kan. Nah, semoga apa yang telah direncanakan oleh Bu Windy ke depannya nanti berhasil. Nah, nanti Bu Windy boleh kita ke depannya berbincang lebih lanjut gitu ya, untuk melihat perkembangannya seperti itu Bu. Oke, baik, next time mungkin saya akan ngobrol lagi ya dengan Bu Apit, cerita untuk apa yang sudah saya terapkan ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Apit yang sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa curhat ngobrol dengan Bu Apit. Di sini saya merasa sangat mudah Bu Apit karena sudah bisa bercerita dengan Bu Apit. Ya.
Oke, terima kasih Bu. Semoga ini menjadi solusi yang terbaik buat Bu Indi dan juga buat teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, amin. Terima kasih kembali Bu Apit. Oke, baik Bu Apit, bagaimana perasaannya setelah selesai coaching Bu Apit? Alhamdulillah, saya merasa berjalan dengan baik dan saya mendapatkan motivasi yang lebih baik itu untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah baik ya Bu Apit ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang Bu Apit lakukan dengan Bu Indi sebagai coach dari proses coachingnya. Nah, ini saya sudah punya beberapa catatan ya Bu Apit ya. Namun sebelum saya sampaikan ke Bu Apit, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Apit lakukan dalam proses coaching tadi, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Bu Apit tadi? Oke, jadi saya sudah melakukan prinsip coaching ya Bu, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk melakukan kompetensi inti sebagai coach, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang sudah saya lakukan Ibu. Nah, jadi yang sudah Bu Apit sampaikan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan apa yang saya catat di sini nih tadi dalam hasil pengamatan saya sebagai observer. Jadi di catatan saya, Ibu Apit sudah memberikan sebuah prinsip sebagai coach ya, tadi sudah muncul tampak kemitraan, kemudian muncul untuk proses kreatifnya, dan juga sudah untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi dari coach, terbukti dari apa yang sudah Ibu Apit tadi lakukan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kompetensi intinya ya Bu, tadi sudah saya amati, sudah muncul di sana Ibu melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Apit juga menjadi pendengar yang baik, yang aktif, tidak memotong pembicaraan coaching, dan juga Bu Apit sudah Bu Apit sampaikan tadi sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang saya catat ya Bu dari hasil observasi ini, dari hasil pengamatan. Dari catatan saya, Bu Apit ini memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai coach ya Bu, terbukti dari apa yang sudah Bu Apit lakukan dalam rangkaian coaching ini. Bu Apit sudah memberikan kompetensi inti, terbukti dari sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga Bu Apit sudah kehadiran penuh dalam coachingnya. Ibu dalam percakapan tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi secara umum dari catatan saya, Bu Apit ini sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur dan juga sudah sangat lancar dan baik ya. Baik Bu Apit, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Apit. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, yang kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Oke, jadi saya merasa kompetensi yang masih kurang pada diri saya, yang masih saya ingin kembangkan terus adalah saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot pada saat coach ini, proses coach ini. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini jadi kompetensi inti yang ingin Bu Apit kembangkan lagi ya Bu ya dalam diri Ibu. Sebetulnya tidak hanya kompetensi ini Bu, namun kompetensi lain juga bisa Ibu kembangkan agar semakin tajam dalam memberikan proses coaching kepada mitranya atau coachingnya nanti ya Ibu ya. Semoga proses ini nanti bisa menjadi bekal untuk Bu Apit, kemudian kedepannya juga bisa memberikan proses coaching yang diharapkan sesuai dengan paradigma coaching. Tentunya dalam pelayanan coaching, Bu Apit selalu berpegang teguh dalam alur tirta ya Ibu ya. Kemudian jalur alur tirta tetap dilaksanakan seutuhnya tanpa ada yang kurang, sehingga nanti bisa lebih bermanfaat untuk coachingnya. Baik Ibu Apit, terima kasih untuk pengalamannya hari ini. Ini sebuah proses yang semoga nanti bisa berdampak baik bagi Ibu Apit ke depannya, kemudian bisa memberikan dampak positif juga ya Ibu ya di sekolah Ibu dan yang lainnya. Baik Bu Apit, dari saya cukup ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.